Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Francisca Apilian. Saya mahasiswa FISIP Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Ekologi Administrasi tentang upaya pengembangan etika lingkungan. Upaya pengembangan etika lingkungan. Yang pertama, penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi mulia untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah hal sulit. Upaya ini tidak cukup dengan penyuluhan saja. Tahap awal perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Landasan ini adalah landasan yang harus memiliki kekuatan memaksa dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan masalah ini, bangsa Indonesia sudah cukup tanggap untuk mengantisipasinya. Yang kedua, penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Pada dasarnya, pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara orisinal. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Yang ketiga, pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 atau UU-LH perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Yang keempat, kebijakan berwawasan lingkungan. Manusia dikaruniai akal budi yang dititahkan untuk menguasai dan memerintah subsistem lain dalam ekosistem sehingga sering bertingkah sewenang-wenangnya. Pada akhirnya, manusia menjadi agresor dan predator yang mengerikan, yang menganggap alam adalah lawan yang harus tunduk dan diperbudak. Untuk itu, sudah seharusnya dikembangkan sikap baru dalam memperlakukan lingkungan. Sikap tersebut dapat dirumuskan menguasai secara berpartisipasi, menggunakan dan memelihara. Manusia tetap menguasai dan menggunakan, hal yang diubah adalah cara penguasaan dan cara pemanfaatannya. Yang terakhir, membangun etika lingkungan baru. Beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia harus menghormati alam. Manusia tidak hanya melihat alam sebagai sesuatu yang berguna baginya, tetapi juga melihat nilai sendirinya. Yang kedua, manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri agar lingkungan bersih dan alami. Yang ketiga, manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Ia harus mengembangkan kesadaran mendalam bahwa kita, termasuk biosfer, merupakan bagian dari ekosistem yang tidak boleh terganggu keseimbangannya. Yang keempat, solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Yang kelima, etika lingkungan hidup harus memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, dan meracuni, mematikan, menghabiskan, dan menyanyiakan dan melumpuhkan alam sebagian atau keseluruhan. Yang keenam, perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas. Pembangunan pasti akan mengubah atau merusak lingkungan baik sedikit ataupun banyak. Untuk itu, urgensi suatu program dan akibat kerusakan lingkungan yang akan menimbulkan perlu diperhatikan. Yang ketujuh, prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Kerusakan lingkungan oleh pihak tertentu akan merugikan seluruh masyarakat. Tidak adil jika seluruh masyarakat harus menanggung akibatnya. Maka, pihak penyebab harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan dapat diatasi. Materi selanjutnya yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ada beberapa pendekatan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pola pendekatan filosofis. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Dikatakan subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Adapun dikatakan objek pembangunan karena sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya adalah kepentingan manusia. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan oleh manusia dan untuk manusia. Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata bagi hidup manusia. Manusia memiliki hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa sehingga kedudukan manusia sebagai subjek dan objek terwujud.
Akan tetapi, pelaksanaan hak dan kewajiban manusia dalam mencapai kesejahteraan harus memperhatikan kelestarian lingkungan alam serta tersedianya sumber daya yang diperlukan. Namun, sumber daya lingkungan juga mempunyai keterbatasan. Dalam pengelolaan sumber daya lingkungan, manusia perlu berdasar pada prinsip ekoefisiensi. Pemanfaatan sumber daya alam bertujuan untuk mendukung kesejahteraan manusia. Akan tetapi, pemanfaatan sumber daya alam tersebut sering merusak alam, seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan lain-lain. Dalam konteks ini, keberadaan psikologi lingkungan memegang peranan penting. Psikologi lingkungan merupakan proses untuk membangun manusia yang sadar dan peduli terhadap lingkungan secara total atau keseluruhan, serta segala masalah yang berkaitan dengannya. Terbentuknya pola perilaku manusia yang terinspirasi dan berwawasan lingkungan merupakan salah satu dasar penetapan tujuan umum dalam psikologi lingkungan. Yang kedua, pola pendekatan ekologis. Yang pertama, sikap teknokratis. Secara umum, teknokratis artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sudut pandang kepentingan. Sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan. Sikap ini akan memunculkan perilaku tidak peduli terhadap lingkungan, bahwa lingkungan adalah tempat dan sumber daya. Sikap dikotomis dapat diketahui dari hubungan manusia dengan lingkungan. Beberapa pokok persoalan manusia melihat lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan. Bisa kepentingan negatif, bisa positif, bisa individu ataupun kelompok. Yang kedua, cara memanfaatkan lingkungan. Artinya, apakah lingkungan hanya dieksploitasi atau dipikirkan juga keserasian atau keseimbangan lingkungan manusia dan masyarakat sekitar? Yang ketiga, cara mengelola lingkungan. Dan yang terakhir, cara menyelamatkan lingkungan. Yang terakhir, pola pendekatan psikologis. Upaya peningkatan kesejahteraan manusia harus seiring dengan kelestarian fungsi sumber daya alam agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan potensi keanekaragaman hayati tidak menurun kualitasnya. Yang pertama, psikologi lingkungan mendasar perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memperhatikan dan mempelajari hubungan antara perilaku manusia dan lingkungannya. Psikologi lingkungan memiliki 3 fungsi, yaitu pertama, memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar tentang manusia dan lingkungan. Yang kedua, memberikan dasar-dasar kemampuan untuk melakukan analisis mengenai permasalahan lingkungan aktual, baik yang terjadi di tingkat lokal, regional, maupun global. Dan yang ketiga, mengantar penemuan solusi-solusi alternatif tentang cara mengatasi permasalahan lingkungan melalui pendekatan ekologis dan penerapan bagi kehidupan manusia. Pembahasan terakhir yaitu tentang psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Secara umum, psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi inspiratif, yaitu fungsi yang dimaksudkan bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk, pemahaman, dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, fungsi daya operatif. Operasional berarti fungsi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Yang terakhir yaitu fungsi evaluatif. Secara umum, evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif, atau negatif, atau gabungan dari keduanya. Fungsi utama evaluasi adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Fungsi evaluatif yang dimaksudkan adalah psikologi lingkungan yang berperan dalam mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Baik, sampai di sini saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah ekologi administrasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.